Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu. Kau ubah rataku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabutku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kau ubah rataku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabutku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. 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 Kita katakan amin atas kasihnya, saudara. Atas rencananya, amin. 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 Besar dan jahil segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar-mu segala jalanku, ya Tuhan Raja segala raja. Siapakah yang tak takut padamu Tuhanku, dan yang tak memuliakan namamu yang kudus. Karena semua bangsa kan sujud menyujud ternyata kebenaran dan penghakimanmu. Katakan amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Besar, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanku, ya Tuhan Raja segala bangsa. Katakan amin. 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 Terima kasih Bapak. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang besar, Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat, Engkau yang adil, Engkau yang benar Tuhan. Pagi ini kami sembah Engkau di atas segala-galanya. Dan kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami karena setiap kami bergerak di dalam rancangan-Mu. Bahkan sel darah kami yang bekerja, bergerak dalam rancangan-Mu. Bahkan degup jantung kami pagi ini yang masih normal, bergerak di dalam kasih anugerah-Mu, bergerak di dalam rancangan. Setiap kami ada di dalam kedaulatan-Mu pagi ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Oh Yesus, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu sampai pagi ini, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah kami semua sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat suara kita katakan sama-sama. Layaklah Indonesia, Indonesia, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah keluargaku, layaklah keluargaku, sujud menyembah di hadirat-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, yang disembah.
sembah hanya Engkau Yesus, layak disembah Tuhan segala Tuhan, layak disembah Yesus Tuhan, layak disembah. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami naikkan syukur sembah kami. Amin. Saya serahkan kepada Pak Kemingguan. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, agar apa yang kita dengar masuk ke dalam hati dan pikiran kita, terlebih lagi kita menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Pagi ini kami masih boleh sehat, masih boleh bangun pagi, itu karena semata-mata adalah kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami sadari Tuhan, hidup kami ini terbatas. Kami percaya firman-Mu yang tidak pernah terbatas, yang selalu menegur hidup kami Tuhan untuk dapat bisa berubah, dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kami sambut firman-Mu pagi ini dengan penuh hati sukacita di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi semua, salam sehat selalu. Ada sukacita pagi ini, boleh lambaikan tangannya semua. Haleluya. Hari ini saya dapat tugas yang mendadak ya, tapi kata Tuhan Yesus tidak ada kata mendadak ya, karena firman Tuhan ini harus kita rajin ya, beritakan untuk kebaikan Tuhan, untuk apapun di dalam kehidupan kita, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini masih ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Tema pagi ini adalah tanggalkan semua beban yang merintangi kehidupan kita. Saya percaya semua pasti masih mengalami ya segala sesuatu masalah yang merintangi kehidupan kita. Tapi hari ini, pagi ini, Tuhan mengatakan tanggalkan semua beban yang merintangi kehidupan kita. Kita tidak akan lepas dari masalah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melitangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu yang diwajibkan bagi kita? Yaitu kita harus terus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu memberitakan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan, sehingga manusia ini ya tidak akan lalai dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Ya, kita harus terus menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu firman Tuhan. Yang pagi ini kita harus dengar, ya, kita harus pahami apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk kita dapat melakukannya bersama Yesus. Ya, masalah itu nggak akan lepas dalam kehidupan kita dari apa yang ada yang sekarang kita alami. Tapi kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang saya akan katakan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita dapat tetap kuat di dalam Dia. Amin. Yang pertama kita buka dulu 2 Korintus 8 ayat 21. 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi kita yang harus perhatikan apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Yang baik atau yang tidak baik. Jadi saya menangkap dari poin yang pertama, hal apa yang merintangi kita sehingga kita tidak mau lagi ya
apa yang menjadi kemauan Tuhan. Yaitu poin yang pertama adalah tinggalkan dosa. Maaf ya, semua tahu dosa itu yang tidak disukakan oleh Tuhan. Tetapi maaf kata, manusia ini terkadang roh penurut tapi daging ini lemah. Ya, misalnya nggak usah yang sulit-sulit lah ibadah pagi-pagi. Ya, terkadang sulit loh untuk kita bangun pagi. Tapi saya mau katakan biasakanlah kita bangun pagi. Ya, saya biasa jam 5. Setelah itu saya berdoa. Setelah itu saya selesai berdoa, saya lihat SMS. Saya lihat, ada tugas dari Ibu Lebora untuk menggantikan kebenaran firman Tuhan karena hambanya sedang sedang menuju ke puncak, ada pelayanan. Saya bilang siap Bu Lebora. Karena saya tahu tugas yang mulia ini yang saya harus sampaikan kepada kita semua. Terutama buat saya juga ya. Saya nggak akan lepas ya dari dosa. Manusia ini jujur ya, tidak akan lepas dari berbagai hal dosa. Ya, dan manusia ini nggak ada yang kebal dosa. Masih bisa jatuh. Tapi kalau kita memperhatikan yang baik, ya, yang selalu mau lakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, otomatis kita akan anti melakukan dosa. Memang dulu saya hamba dosa, tapi kalau kita sudah 2 Korintus 5 ayat 17 kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, kita harus tinggalkan itu dosa. Ya, memang nggak mudah, ya sulit bayar harga, tetapi nggak ada yang kata sulit buat Tuhan. Amin. Kita lihat lagi Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Otomatis kita akan dibersihkan. Pikiran kita, hati kita, untuk selaras dengan hatinya Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, kita harus katakan, Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu, Tuhan. Aku ingin terus menjadi berkat-Mu, Tuhan. Saya ingat itu selalu perkataan pendeta Elman ya. Apa sih yang kita cari di dunia ini selain hanya untuk satu, menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan hidup benar di hadapan kedua. Yang kedua adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu tentang hal berdosa. Ya, kita lihat lagi 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 2 dan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di hadapan Allah. Amin. Ayo kita lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita pasti dapat lepas dari berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hal berdosa. Siapa yang setuju dengan saya?
Boleh lambaikan tangan-tangannya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Hal yang kedua, kita masuk hal yang kedua. Ibrani 13 ayat 5. Nah, ini ayat kesukaan saya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Dunia tidak akan menjadi semakin baik. Ramalan 2023 mengatakan semakin gelap 2023. Kita harus percaya loh. Kita ini anak terang, kita yang membawa terang Kristus. Dan saya percaya 2023 kita akan mengalahkan kegelapan di dalam 2023. Dan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Yang lebih dahsyat lagi. Yang lebih luar biasa lagi. Siapa yang mau? Coba saya lihat tangan-tangan. Ayo, sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi poin yang pertama, poin yang kedua, apa sih yang kita lihat sekarang? Apa sih yang kita lihat? Kenyataan dunia ini. Beli ayam bikin Ya. apa ya? COVID nggak berakhir. Bahkan muncul lagi musim aja ya, yang baru. Kita harus tahu Tuhan Yesus itu kuasanya dahsyat. Dia tidak pernah membiarkan anaknya kena Rumahnya si musibah. Pak itu Pak Bakti. Amin. Nggak Ya. sempat. Tolong Bu Ningsi, tolong di mute ya. Nggak Kasih. ambil dari Pak Bakti. Terus kalau Pak Tony kan Bu agak Nining, kecil. tolong dong mute-nya. Pak Tony terus kan ke sini. Boleh host yang bantu? Ibu Nining, tolong mute-nya ditutup Ibu Nining. Harapan. Ya, terima kasih. Jadi kita tidak boleh jadi hamba uang ya. Apa sih yang kita ingini di dunia ini? Uang banyak, kekayaan. Kalau Tuhan belum izinkan, kita tidak boleh ngomel ya. Tidak boleh bersungut-sungut sama Tuhan. Kita lihat Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Rancangan-rancangan yang luar biasa. Ya, yang bukan rancangan kecelakaan loh. Tapi dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi apabila kita terus mau berseru kepada Tuhan, datang untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Jangan pikirkan perkara duniawi itu yang tadi saya katakan Kolose 3. Ya. Apa yang kita lihat ya. Banyak kok orang kita melihat belum di dalam Tuhan kok lebih sukses, lebih diberkati Tuhan. Gak boleh kita membanding-bandingkan hal seperti itu. Amin. Ya, kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Ini ada sebuah lagu mengatakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang tetap mengasihi Tuhan. Amin. Datang berseru, berdoa terus kepada Tuhan. Dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan yang lain. Saya dari 2013 tidak bekerja lagi. Saya hamba Tuhan bukan full time lagi, full heart. Jadi untuk apa sih sisa hidup kita ini? Untuk kita berdiam diri, santai, atau kita terus
melakukan apa yang menjadi tugas kita, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Ya, kita harus lakukan itu. Kita kan punya anak, punya mantu, punya cucu. Mau nggak diberkati Tuhan? Kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai ibu rumah tangga, terus harus berdoa, terus berseru kepada Tuhan. Dan Dia akan meluruskan segala jalan-jalan yang bengkok, yang salah, dan Dia akan memberkati kita secara berkelimpahan. Itu pasti. Karena Yohanes 10 ayat 10b, aku datang bukan hanya untuk memberi hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Amin. Mau hidup yang berkelimpahan? Boleh lambaikan tangan-tangan dia. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, kita masuk hal yang ketiga. Ini hal yang ketiga, ini yang paling sulit. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Dan hal yang ketiga, kita harus rajin baca firman, mendengar apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita harus terus melekat, terus bersihkan ini bejana hidup kita ini. Ya, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, saya sebelum jadi hamba Tuhan itu saya dengar selalu suara yang benar-benar menegur saya untuk saya berbalik ke jalan yang benar. Ya, dulu saya orangnya, waduh, yang tidak benar-benar menjadi berkat, melakukan berbagai kesalahan. Tetapi ketika saya menjadi anak Tuhan, saya belajar. Memang nggak begitu langsung instan jadi ya. Itu butuh kurun waktu yang 2 tahun. Ya, saya bertobat 2002, 2004, pas saya benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga saya bisa mendengar apa yang menjadi suara Tuhan untuk saya benahi hidup saya ini hari demi hari. Dan itu melalui proses dan nggak mudah. Ya, kita harus terus. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Ya, dengan air mata lu. Ya, saya dulu alergi tuh kalau salam-salaman calung ya. Wah, pergi undangan aja saya melengos lewat samping langsung masuk ke dalam makan. Gitu pulang pun saya nggak pakai salaman lagi, set, bes, anginnya langsung hilang juga, pulang ke rumah. Tapi ketika Tuhan ajarkan untuk kita terus apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, pagi ini, kita harus dengar, masukkan dalam pola pikirmu, hatimu, sehingga kamu dapat melakukannya. Ya, Yakobus 1 ayat 22, jangan jadi cuma pendengar firman Tuhan, tapi jadilah pelaku firman Tuhan dalam hidupmu. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Dan so pasti Tuhan itu tidak akan lalai untuk menepati janjinya. Untuk apa? Untuk memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Ya, puji Tuhan. Saya punya anak satu laki ya, yang paling bontot. Itu saya terus berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, anak saya ini supaya benar hidupnya. Takut akan Tuhan. Soalnya saya takut, dulu saya orangnya sembrono ya, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wah, banyak dosa. Tapi Tuhan bisa meluruskan itu. Ya.
Saya minta terus sama Tuhan. Saya terus cari Tuhan. Saya terus ketok hati Tuhan. Dan dia buka. Anak saya dulu juga perokok. Saya juga dulu perokok ya. Akhirnya saya nasihatin. Terus saya doa. Akhirnya dia bisa lepas dari rokok. Saya dulu peminum juga ya. Bukan peminum air. Peminum alkohol. Tukang mabuk. Anak saya tidak melakukan itu. Ya. Bahkan anak saya terus saya ajarkan untuk terus berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta cari wajahnya, dan ketok hati Tuhan. Maka berkat itu terus dicurahkan buat anak saya, dan dia diberkati berkelimpahan. Amin. Siapa yang mau? Coba saya lihat tangan-tangan. Ayo kita lambaikan tangannya kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hal yang keempat yang terakhir. Kita lihat dulu ya, Matius 5 ayat 37. Nah ini tentang hal apa ini? Sebab itu, hai anakku. Oh ya, salah ini. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu apa? Hal yang keempat. Saya kutip dari firman Tuhan ini. Yaitu perkataan yang positif yang selalu harus kita katakan melalui mulut kita. Jadi jangan sembarangan asal berucap. Karena mulutmu adalah harimaumu. Ya, kita harus perkatakan yang positif. Jangan bilang, aduh Tuhan, kapan ini COVID berakhir? Aku sudah bangkrut. Aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sudah putus asa Tuhan. Aku mau mati saja. Oh, anak Tuhan seperti itu. Bukankah firman Tuhan bilang, aku tidak sekalipun meninggalkan engkau. Sekalipun di dalam lembah kekelaman. Ya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Selanjutnya ngomong apa? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Apakah hari lepas hari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Itu yang harus kita lakukan. Sehingga perkataan yang selalu baik, yang benar, yang selalu kita ucapkan. Amin. Kita harus jadi orang yang optimis. Yang selalu percaya berkat Tuhan itu terus ada. Terus mengikuti kita. Amin. Yeremia 33 ayat 3. Itu telepon Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajak orang lain. Amin. Ya, ayo kita jadi berkat. Kita harus saling memberkati, saling menasehati, saling menegur dengan kasih Tuhan. Kamu salah berucap. Kamu harus katakan berkat selalu dalam hidupmu. Sehingga Tuhan terus melakukan itu karena kamu selalu mengatakan yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Amin. Saya tidak akan memperpanjang karena waktu ya. Saya sudah ditunggu oleh cucu ya. Karena cucu saya yang besar itu sudah sekolah TK. Tahun depan masuk SD.
dan cucu saya masih kecil 9 bulan harus diasuh sama neneknya ya. Saya mau tidak mau harus mengantarkan karena ini satu tugas yang mulia juga ya di hadapan Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapak. Di dalam surga kami bersyukur kami sudah diberi pedoman hidup yaitu firman Tuhan. Yang selalu menegur setiap hati dan pikiran kami untuk terus menjadi kuat dan percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati PMD ini Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Sehingga kami boleh juga menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami akan tanggalkan semua beban yang melintasi hidup kami. Dan kami percaya sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Engkaulah andalanku. Andalan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya yang sakit pagi ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Berkati PMD ini Tuhan. Berkati para hamba-Mu yang ada di grup PMD ini Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan bahkan sebaliknya. Membangun bait Allah yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Ketua PMD Pendeta Amir Aditona. Pak Dudi Menat yang sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan dengan ketulusan hatinya. Di dalam pujian ada kesembuhan. Di dalam pujian ada pemulihan. Di dalam pujian ada pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tapi firman-Mu tidak pernah berhenti. Firman-Mu yang selalu memberkati hidup kami. Kami kembalikan semua kemuliaan kebesaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minta maaf Pak Dodi Menat, teman-teman semua. Saya mohon pamit ya. Karena saya harus mengantarkan istri kepada cucu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ya, selamat melayani keluarga Pak Ko dan sudah bersedia menggantikan pembicara pagi ini. Ya, puji Tuhan. Ya. Sebelum masuk doa syafaat, kita nyanyikan pujian ini bersama Bapak Ibu. Dan siapkan hati kita untuk membawanya dalam syafaat kita kepada Bapak kita. Haleluya. Pak Dodi, jangan lagu soalnya saya nanti mengantar anak sekolah nih Pak. Pas sekarang mau antar ini. Kenapa Pak? Gimana Pak? Saya mau ganti anak, antar anak sekolah bisa ganti nggak sebentar? Oh mau ditutup dulu ya? Langsung Pak, nggak apa-apa. Iya. Langsung saja. Ya. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau Bapa di surga, di mana Tuhan Engkau baik bagi kami dan kami semua sudah mengikuti Zoom PMD ini semua karena kasih anugerah Tuhan kepada kami. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman dari Pak Pendeta Mingguan Tuhan, biar firman menjadi kekuatan bagi kami. Berkati Pak Mingguan, Pak Pendeta, Tuhan berkati di dalam pelayanan keluarganya, semuanya diberkati oleh Engkau Bapa di surga. Bahkan kami semua anggota PMD yang hadir pada saat ini, semua yang ikut Zoom, Tuhan berkati kami di dalam pelayanan kami, berkati kami dalam usaha kami, hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami serahkan seluruh kami hamba Tuhan yang dalam pembangunan gereja juga kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Tuhan Yesus tolong supaya pembangunan gereja dapat berjalan dengan baik, cepat selesai untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa di surga. Bahkan Tuhan kami mau berdoa juga bagi pembangunan pastori juga, Tuhan tolong supaya dapat berjalan dengan cepat selesai. Bahkan Tuhan Yesus pada saat ini kami juga bahwa kami hamba-hamba Tuhan yang ada daerah-daerah terpencil, bahkan Tuhan Yesus tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau Tuhan Yesus, yang segala dapat keperluan untuk pembangunan gereja Tuhan tolong juga, dalam penindasan juga Tuhan tolong, yang Tuhan buka jalan bagi mereka Tuhan Yesus, biar Tuhan mereka dapat melayani Engkau Bapa di surga, bagi penginjil-penginjil, bagi gembala-gembala, pengajar-pengajar, Tuhan di mana saja berada, Tuhan bersama-sama mereka, dan melalui mereka dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Bapa di surga. Bahkan kami serahkan PMD ini ke dalam tamu supaya visi dan misi kami
ke depan Tuhan, Engkau campur tangan dan misi kami dapat berjalan dengan baik. Juga pemerintahan kami berdoa bagi pemerintah kami ini Tuhan, dan pemimpin tertinggi Tuhan, Presiden, Tuhan tolong Tuhan Yesus dalam Tuhan kemarin ada pertemuan bangsa-bangsa G20 yang akan berlangsung di Bali Tuhan, semua Engkau campur tangan supaya Tuhan Yesus ada keputusan-keputusan yang baik di dalam rapat ini, pertemuan G20 ini, supaya Tuhan ekonomi